Peristiwa penembakan di RM Cafe Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari pagi, benar-benar telah mencoreng institusi kepolisian. Bagaimana tidak? Dalam keadaan mabuk, pelaku yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Kalideres menembak mati 3 korban, 1 diantaranya anggota TNI aktif. Perilaku Bribka Cornelius Siahaan langsung dikecam banyak pihak. Indonesia Police Watch atau IPW menilai terjadinya kasus penembakan di kafe ini karena kurangnya pengawasan di internal kepolisian. Indonesia Police Watch melihat tidak ada sikap konsistensi dari pimpinan Polri untuk mengawasi bawahannya. Pengawasan itu terjadi kalau ada peristiwa, kayak peristiwa penembakan ini. Wah, ribut semua, perlu pembenahan ini, segala macam pembenahan. Kapolri mengeluarkan surat edaran. Ketika anak buah menjadi semau gue ugal-ugalan, tidak terkontrol, dan atasannya kaget ketika ada peristiwa, gitu ya. Neta juga menilai perbuatan yang dilakukan oleh Bribka Cornelius Siahaan karena adanya tekanan pekerjaan yang begitu berat. Reserse tuh tekanan kerjanya tuh luar biasa tinggi. Dia bekerja 24 jam. Tentu ada beban psikologis. Belum lagi kalau atasannya punya ambisi pencitraan gitu ya, untuk sehingga bawahan tuh ditargetkan harus ini harus itu supaya citra atasannya naik biar bisa dia naik pangkat atau naik jabatan. Sementara itu, masih bukanya kafe hingga menjelang pagi tentu menyalahi aturan di masa pandemi ini. Mustahil kalau Kapolres nggak tahu. Ya kan, mustahil. Makanya ketika ada kejadian ini, yang pertama kita kecam itu adalah Kapolres Jakarta Barat. Selain itu, Wali Kota Jakarta Barat sebagai pemegang wilayah yang memberi izin kafe-kafe itu ya, harus bertanggung jawab juga. Dia nggak bisa lepas tangan. Sedangkan menurut psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, pelaku Bribka Cornelius Siahaan patut diduga mengidap sindrom John Wayne. Mereka merasa bahwa mereka harus siap setiap saat, standby, dan tidak memiliki titik kelemahan sama sekali. Tafsiran negatifnya apa? Tafsiran negatifnya adalah personil polisi yang mengidap sindroma macam ini akan merasa overconfidence, merasa rasa kepercayaan dirinya itu kebablasan, terlalu tinggi. Bisa jadi kemudian termanifestasikan dalam perilaku arogan. Memandang sepele orang lain, memandang sepele resiko, pokoknya menganggap bahwa saya pasti akan mampu unggul, saya bisa mengatasi keadaan, saya bisa melumpuhkan lawan, dan seterusnya dan seterusnya. Terlebih adanya senjata yang selalu dibawa, semakin mudah membuatnya gelap mata. Sudah bisa sewaktu-waktu mendorong si empunya untuk menggunakan senjata itu tanpa didahului oleh niatan sama sekali. Dengan kata lain, keberadaan senjata itu bisa memancing orang untuk berperilaku impulsif. Dan bisa disimpulkan, kondisi yang dialami oleh pelaku penembakan ini dikenal dengan istilah heat of passion. Kondisi semacam itu istilahnya adalah heat of passion. Apa itu? Sebutlah puncak amarah gitu ya, puncak gelegak emosi seseorang. Jangan salah, ketika seseorang pelaku melancarkan sebuah perbuatan jahat yang dilatar belakangi oleh heat of passion, amarah, kehilangan kendali yang muncul dalam waktu seketika, ini boleh jadi mempertegas pemikiran saya bahwa ini bukan pembunuhan. Ini boleh jadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Menyusul peristiwa penembakan ini, RM Cafe yang sudah 3 kali melakukan pelanggaran akhirnya ditutup secara permanen oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Barat. Karena RM Cafe ini sudah melakukan 3 kali pelanggaran berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pelanggaran pertama itu tanggal 5 Oktober
Kemudian terjadi lagi pelanggaran tanggal 12 Oktober setelah kita tinjau masih juga mengulangi pelanggaran. Nah, hari ini kita menyaksikan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 tahun 2021 pasal 28 kami lakukan penutupan. Jadi hari ini kita melaksanakan penutupan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub 3 tahun 2021. Penutupan ini sementara atau selamanya, Pak? Permanen. Perilaku oknum aparat kepolisian memang terkadang tidak menggambarkan seorang pengayom masyarakat. Mereka kerap berulah seperti layaknya penjahat jalanan.